Pernahkah Bapak dan Ibu mendengar tentang obat alami yang ternyata benar-benar manjur? Banyak orang menganggapnya sebagai mitos atau sekadar cerita turun-temurun. Namun, tahukah Bapak dan Ibu, di dunia medis ada beberapa pengobatan alami yang justru digunakan juga di rumah sakit dan terbukti secara ilmiah. Mari kita mulai dengan madu. Madu bukan hanya sekadar pemanis alami. Madu, terutama jenis manuka, memiliki khasiat yang luar biasa. Dr. Mike, seorang dokter keluarga dari Amerika Serikat yang aktif mengedukasi masyarakat tentang kesehatan berbasis bukti, menyampaikan bahwa madu sangat efektif untuk meredakan batuk di malam hari, terutama pada anak-anak di atas usia 1 tahun. Penelitian menunjukkan bahwa efek madu bahkan bisa menyamai atau lebih baik dari obat batuk yang dijual bebas. Tapi perlu diingat, madu tidak boleh diberikan pada anak di bawah 1 tahun karena risiko bakteri Clostridium yang bisa berbahaya. Lanjut ke masalah tidur. Mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang sering sulit tidur atau mengalami jet lag setelah bepergian jauh. Dalam kasus seperti ini, suplemen melatonin bisa menjadi pilihan. Melatonin adalah hormon alami yang diproduksi tubuh saat malam hari untuk membantu kita merasa mengantuk. Namun, paparan cahaya biru dari layar ponsel atau televisi bisa mengganggu produksi hormon ini. Maka dari itu, suplemen melatonin bisa bermanfaat untuk kondisi tertentu, seperti gangguan ritme tidur atau jet lag. Tentu saja, penggunaannya sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Bagi Bapak atau Ibu yang sering mengalami pilek, alergi, atau hidung tersumbat, semprotan hidung salin bisa menjadi penyelamat. Ini hanya air garam, namun sangat efektif untuk membersihkan saluran hidung. Di rumah sakit pun, ini sering digunakan untuk membantu pasien bernapas lebih lega. Meski terdengar sederhana, manfaatnya luar biasa, terutama untuk membersihkan lendir dan partikel penyebab iritasi. Nah, ini mungkin terdengar aneh. Gula untuk mengatasi cegukan. Ya benar, gula pasir yang diletakkan di atas lidah dan dibiarkan larut dipercaya dapat merangsang saraf vagus yang berperan besar dalam mengatur fungsi diafragma. Karena cegukan terjadi akibat kejang diafragma, stimulasi ini bisa membantu meredakannya. Meskipun belum ada penelitian besar yang membuktikannya secara pasti, cara ini sudah digunakan secara turun-temurun dan seringkali berhasil. Kulit kering dan gatal karena eksim juga bisa diatasi secara alami. Salah satunya adalah dengan oatmeal, tepatnya colloidal oatmeal, jenis yang digiling halus hingga menjadi bubuk. Bubuk ini bisa dicampur dalam air mandi atau dibuat menjadi salep alami untuk menjaga kelembapan kulit dan meredakan peradangan. Lalu, untuk luka bakar ringan atau sengatan matahari, lidah buaya adalah solusi yang menenangkan. Gel dari tanaman ini mengandung senyawa alami yang membantu mengurangi rasa sakit sekaligus mempercepat penyembuhan kulit. Bila Bapak atau Ibu memiliki tanaman ini di rumah, cukup potong dan oleskan gelnya langsung ke kulit yang terbakar. Untuk masalah pencernaan, khususnya sembelit, buah prune atau prem kering bisa sangat membantu. Kandungan serat dan sorbitolnya membuat sistem pencernaan bekerja lebih lancar. Bahkan, beberapa penelitian menyebutkan bahwa buah prune lebih efektif dibandingkan psyllium, bahan umum dalam obat pencahar. Kulit gatal karena gigitan serangga
atau iritasi ringan bisa diatasi dengan Calamine Lotion. Obat luar ini mengandung seng oksida dan zat alami lain yang terbukti meredakan gatal dan peradangan. Probiotik juga tak kalah penting, terutama bagi bapak dan ibu yang sedang atau baru selesai mengonsumsi antibiotik. Antibiotik memang membunuh bakteri jahat, tapi sayangnya juga bisa membunuh bakteri baik dalam usus. Probiotik bisa membantu mengembalikan keseimbangan bakteri baik dan mencegah diare akibat antibiotik. Terakhir, cara yang mungkin terdengar unik, lakban untuk mengatasi kutil. Metode ini dikenal sebagai tape occlusion. Kutil ditutup dengan lakban selama 6 hari, kemudian diganti. Proses ini merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus penyebab kutil. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Apakah ada dari pengobatan alami tadi yang sudah pernah dicoba di rumah? Atau mungkin ada yang baru Bapak atau Ibu dengar dan ingin dicoba? Silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Ceritakan juga pengalaman Bapak dan Ibu. Siapa tahu bisa bermanfaat bagi yang lain. Dan tentu saja, sebelum mencoba pengobatan apapun, apalagi jika Bapak atau Ibu memiliki kondisi medis tertentu, selalu diskusikan terlebih dahulu dengan dokter atau tenaga medis terpercaya. Semoga informasi ini bisa membantu Bapak dan Ibu menjaga kesehatan dengan cara yang alami, aman, dan menyenangkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan semangat.